Griffin and Kruger itu adalah salah satu pihak yang paling sering kusebut kayaknya di video sebelumnya. Apa sih, kan aku nyebutnya PT atau manufaktur atau perusahaan. Tapi apa sih itu sebenarnya? Nah, di video ini aku mau bahas mulai dari apa, di mana berdirinya, di mana headquarternya, kapan berdirinya, siapa, terus gimana kok bisa berdiri, sampai kenapa sih kok itu didirikan. Dari awal, apa sih sebenarnya Griffin and Kruger itu? Griffin and Kruger sendiri adalah private military company atau perusahaan militer pribadi milik dua orang. Nah, private military company ini punya tugas untuk menyediakan jasa tentara bayaran atau mengerjakan misi-misi, walau mereka juga kadang-kadang bertindak sebagai konsultan tentang ya kayak bodyguard atau semacamnya lah. Army Consultant dan Private Military Company. Itu yang tertulis di wikinya. Terus di mana sih Griffin and Kruger ini? Menurut keterangannya, mereka ngomong ini adalah Soviet company. Aku nggak tahu di universe itu semuanya kembali ke zaman kejayaan Uni Soviet atau bagaimana, atau kalau sekarang lebih dikenal dengan kata Rusia atau dengan negara Rusia yang dipimpin oleh Pak Putin yang sekarang lagi ada perang sama Ukraina. Nah, si Griffin and Kruger ini, perusahaan Griffin and Kruger ini punya beberapa headquarter, walaupun lokasinya jelas fiksi karena ada di game dan ada di anime. Jadi bukan di dunia nyata. Fictional location-nya ada di kode 279B bentar, aku nyontek. Verkhovnoy Rady Boulevard in Endiveld. Terus ada di Polsat 4 dan ada beberapa cabang lain di Glasgow, Vladivostok, Konya, dan di Jiang. Vladivostok kan asli. Ya, anggap aja di alternate universe sana. Vladivostok itu entah ada di mana itu. Pokoknya di Rusia. Kapan didirikannya? Didirikannya di tahun 2053. Didirikan di tahun 2053 dan mulai dapat tugas besar. Maksudnya mulai terkenal banget, mulai besar, dikenal banyak orang itu di tahun 2062 atau di latar waktu kejadiannya anime Girl Online. Itu latar 2062 itu setelah perang, ya enggak sih, berdiri sama dapat tugasnya itu setelah perang dunia 3 di 2045. 2062 ini mereka dapat tugas untuk melenyapkan dan mengalahkan perusahaan pesaing yaitu Sangvis Ferry yang karena butterfly incident adalah insiden yang nanti akan dijelaskan di video lainnya, yang membuat robot-robotnya Sangvis atau tactical doll-nya Sangvis itu agak koslet kayaknya mainframe-nya. Jadi ngehang ya. Kalau ngelihat mobil tiba-tiba kita nyetir ke kiri mungkin ke kanan ya, atau Tesla tiba-tiba nabrak-nabrak sendiri itu. Ngehang kayak gitu dan menjadikan ancaman untuk umat manusia. Nah, siapa sih yang mendirikan? Ada dua. Yang satu itu ilmuwan, yang satunya lagi itu mantan menteri dalam negeri yang berasal dari X atau mantan lagi. Jadi dia itu menteri dalam negeri yang merupakan mantan dari tentaranya Soviet, yang merupakan mantan salah satu komander di Perang Dunia 3. Dia bareng sama ilmuwan namanya, si mantan ini, kok mantan ngomongnya ya? Si mantan komander ini yang juga mantan menteri ini namanya adalah Berezovik Kruger. Dan satunya lagi adalah ilmuwan yang peneliti relik dan menulis beberapa buku juga dengan nama Griffin Leon. Makanya nama perusahaannya adalah GNK atau Griffin and Kruger Company. Terus kenapa sih kok didirikan? Awalnya itu pemikirannya si Griffin Leon.
Si Griffin Leon mungkin mikirkan tentang konflik dan lain-lain, akhirnya mengajak si Berezovik Kruger ini yang waktu itu masih jadi tentara untuk keluar dari tentara dan mendirikan perusahaan sendiri. Kayak kalau di di Indonesia ada anak-anak yang lagi kuliahan terus temen yang ngomong, metu ae, gawe startup, keluar aja bikin startup, bikin perusahaan sendiri. Nggak guna kerja sama korporasi, tidak jadi budak korporat. Kita bikin sendiri korporasinya. Dan gimana sih kok mereka itu bisa sampai sekarang, dan kan awalnya cuma 2 orang tapi dapat misi kayak gitu. Ya karena pertama mereka itu nggak perlu tentara banyak-banyak. Mereka udah pakai yang namanya tactical doll yang disupport atau disponsori oleh 2. Yang satu 16 lab, yang satunya lagi IOP Manufaktur. IOP Manufaktur ini mereka adalah produsen tidol yang nyuplai ke banyak perusahaan. Sankvis Ferry juga disuplai sama mereka. Begitu juga dengan Griffin. Tapi Griffin sendiri sebenarnya adalah tactical doll sipil yang dipersenjatai. Sedangkan Sankvis Ferry adalah tactical doll yang benar-benar ditujuan untuk perang dan mempunyai senjata yang udah ditanamkan di dalam tubuh. Mereka bergerak dengan rantai komando di Griffin and Kruger ini. Di Griffin and Kruger mereka punya rantai komando di mana sebenarnya manusia cuman bertugas sampai di perwira lapangan. Untuk yang paling tinggi jelas founder dan co-foundernya. Tapi panglima utama di situ, atau kalau di ini jenderal lah, anggaplah jenderalnya itu si Berezovik Kruger. Di bawahnya itu ada Helianthus. Helianthus itu kayak anggaplah sekretarisnya Kruger, yang nanti bakal ngasih tugas-tugas, ngasih misi dan lain-lain ke para player ataupun ke perwira lapangan, termasuk player ataupun kalau yang di animenya itu adalah orang-orang yang kumpul yang jadi commander di situ. Jadi commander yang dimaksud itu bukan komandan terus tinggi, enggak, mereka adalah perwira lapangan yang jelas masih punya atasan. Dari commander ini diberikan kepada tim-tim utama tactical doll yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Atau kalau di animenya itu dikasih ke tim AR. Tim AR punya satu ketua, yang satu ketuanya bisa ngendaliin tim pendukung. Kalau di animenya itu tim pendukungnya terdiri dari 3 unit tim, yaitu PPS H41, G43, sama CZ Scorpion. Sedangkan tim AR-nya terdiri dari M4A1 sebagai ketua, M16 aku lupa A1 atau A2, terus Sopmod Blok 2, dan ST AR15. Jadi gitu dulu semua penjelasan mulai dari apa sampai gimana Griffin and Kruger atau perusahaan Griffin and Kruger ini. Sekian, aku Miftahul Sakif dari kanal Dulinedan. Rahayu.